Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Putri Oktaviani dari jurusan Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini aku akan mempraktikkan perencanaan pembelajaran ekonomi. Dan untuk materinya yaitu mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank. Oleh sebab itu, tonton terus videonya sampai akhir ya. Dadah! Halo Ananda semuanya, selamat pagi. Nah, kita ketemu lagi ya sekarang di pertemuan kedua. Nah, setelah kemarin di pertemuan pertama kita membahas mengenai apa? Masih ada nggak dari Ananda yang ingat materi kita minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Oke, benar banget. Nah, kita minggu lalu itu membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, jadi ada nggak nih dari Ananda yang ingin mereview terlebih dahulu mengenai materi kita minggu lalu? Karena kita akan masuk ke materi selanjutnya jika Ananda memang benar-benar sudah mengerti dan paham mengenai materi minggu lalu. Karena materi kita ini selalu berkaitan ya antara materi yang satu dan materi yang lain. Nah, oleh sebab itu Ananda harus paham terlebih dahulu gitu mengenai materi kita minggu kemarin. Oke, siapa yang mau mereviewnya? Ayo. Oke, Anissa silahkan. Nah, bener banget. Nah, dari Anissa, jadi sepertinya Anissa udah paham ya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Dan Ibu harap Ananda semuanya juga sama seperti Anissa dan mengerti mengenai konsep dasar ilmu ekonomi ini. Nah, kali ini di pertemuan sekarang tentunya kita bakal bahas mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu secara umum mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank ini. Setelah itu Ananda akan Ibu bagi dalam berkelompok dan diminta untuk mempersiapkan nantinya akan Ibu bagi ya masing-masing submaterinya dan akan dipresentasikan ke depan kelas. Nah, jadi silahkan dulu diperhatikan Ibu menjelaskan pembelajaran. Dan jikalau nantinya dari Ananda ada yang diragukan, ada yang tidak dimengerti, boleh langsung ditanyakan. Nah, jadi ayo disimpan dulu ya handphonenya. Jangan main ketika pembelajaran, ketika jam pelajaran, karena Ananda kalau nggak fokus, kalau main-main dalam melihat pembelajaran, menyaksikan pembelajaran, itu nggak akan nangkep ilmu yang akan Ibu berikan gitu. Nah, jadi selama 20 menit ke depan Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi ayo harus semangat ya Ananda. Ayo semangat dulu dong. Itu kayak kalau Ibu lihat itu anak punggungnya masih ada yang nyender-nyender ke punggung, nggak boleh. Ayo harus duduk siap ya. Oke, kita masuk. Nah, jadi pertama kita akan masuk ke bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dan submateri kita, pembelajaran kita kali ini itu ada pertama pengertian bank, yang kedua fungsi bank, yang ketiga jenis dan prinsip kegiatan usaha bank, yang keempat produk-produk bank, dan yang kelima itu lembaga keuangan bukan bank. Nah, materi yang pertama, sebelumnya dari Ananda udah pernah denger ya, apa sih itu bank gitu? Udah ada yang tahu belum? Bank itu sebenarnya apa sih? Karena kan biasanya bank itu tempat orang tua kita gitu ya, nyimpen duit, nyimpen perhiasan juga bisa dan lain-lain gitu. Karena bank itu juga merupakan salah satu tempat yang aman dalam kita menyimpan aset. Nah, untuk itu ada yang tahu nggak sih sebenarnya bank itu apa sih gitu? Ada nggak dari Ananda yang tahu? Oke, silahkan Arya. Nah, bener banget. Tepuk tangan dulu dong untuk Arya. Nah, jadi bener banget yang sampaikan sama Arya. Bank itu merupakan sebuah tempat ya untuk kita menyimpan aset kita, menyimpan duit kita, seperti itu. Nah, dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha.
Nah, jadi kalau Arya kan tadi bilangnya tempat ya, itu sama saja. Jadi bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, jadi memang tujuan intinya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu. Karena jika kita menyimpan uang di bank, itu kita akan lebih merasa aman, ya kita akan lebih merasa aman, tentram, sehingga kita bisa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Dan juga menurut para ahli, Ferencz Stewart mendefinisikan bank itu sebagai suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun dengan uang yang diperolehnya dari pihak lain dengan jalan mengedarkan alat-alat tukar penukar baru berupa uang giral. Dan berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa bank lembaga keuangan yang mempunyai kewenangan untuk meminjam uang, mengeluarkan uang kertas, serta kegiatan penyimpanan uang masyarakat. Nah, jadi itu pengertian bank. Sampai ini dari Ananda paham kan ya? Sudah mengerti? Oke, udah mengerti kan ya? Kalau misalnya ada ragu atau belum paham, boleh langsung ditanyakan. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita yang kedua, itu ada fungsi bank. Nah, tadi kita udah bahas nih kayak bank itu tempat untuk kita menghimpun dana dari masyarakat dan tempat untuk menyalurkan uang seperti itu juga. Nah, jadi untuk bank itu fungsinya adalah bank itu yang pertama, fungsi bank itu dia memiliki dua fungsi utama sebenarnya, yaitu ada kredit aktif dan kredit pasif. Nah, bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat itu kredit pasif. Nah, yang maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah masyarakat memanfaatkan bank untuk menyimpan uang dengan berbagai tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini bank memiliki peran menjalankan kegiatan operasi kredit pasif. Penyimpanan dana ini dapat dilakukan dalam bentuk tabungan dan bentuk lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perbankan suatu negara. Nah, jadi memang azas atau panduan kita memang adalah peraturan perbankan yang diatur oleh negara. Kalau di Indonesia memang kita berlandaskan akan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Nah, begitu juga semua hal di Indonesia ini harus diatur terkait juga dengan bank ini gitu. Nah, yang kedua, fungsi bank yang kedua yaitu bank sebagai pemberi kredit atau penyalur dana yang dikatakan kredit aktif. Nah, yang dimaksud dari kredit aktif ini sendiri apa sih gitu kan? Pasti Anda pada bertanya. Nah, jadi kredit aktif itu merupakan penyimpanan dana yang dilakukan masyarakat di mana dia tuh memanfaatkan oleh bank untuk menyalurkan kembali kepada pihak lain yang memerlukan melalui pemberian kredit atau yang dikenal dengan operasi kredit aktif. Dalam pemberian kredit kepada masyarakat, bank menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, supaya penyaluran kredit tersebut tepat guna dan bank dapat menerima kembali pinjaman yang telah diberikan dari masyarakat. Nah, jadi gini, konsepnya sebenarnya bank ini kan awalnya dia tadi menyimpan ya, menghimpun dana dari masyarakat. Jadi masyarakat yang nih contohnya, dia menyimpan uang di bank. Menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu dan nantinya akan ditukarkan dalam berbentuk buku bank seperti itu, atau kita mau seperti deposito akan ada kertas ya. Nah, itu akan dikembalikan seperti itu. Diganti dengan hal itu gitu. Nantinya jikalau kita ingin mencairkannya itu ada beberapa syarat dan ketentuan. Nah, jadi uang yang kita pinjam, uang yang kita misalnya kita sebagai nasabah yang kita simpan di bank, uang itu yang nantinya akan diputar oleh bank untuk dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi uang dari A, dia menyimpan uang di bank. Nah, bank meminjamkan uang yang dari si A tadi, tapi itu atas nama bank ya, dipinjamkan ke B. Nah, jadi itu salah satu juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, jadi bagi kita yang ingin merasa seperti uang kita ada kelebihan, kita ingin menyimpannya agar aman, kita simpan di bank.
Karena bank itu mau sampai kapanpun uang kita akan tetap di sana. Nah, nanti dari bank, uang orang bank itu menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman ke orang lain dari uang kita tadi gitu. Nah, sampai sini Ananda semua paham kan ya? Ngerti kan ya? Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi yang ketiga, fungsi bank adalah sebagai pelayan masyarakat. Selain memberikan layanan utama dalam bentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pengiriman uang, clearing, letter of credit, inkasso, safe deposit box, dan garansi bank. Nah, mungkin dari Ananda, mungkin bagi yang belum ya, bagi yang belum mempunyai bank gitu, pernah mungkin seperti melihat orang tuanya mentransfer uang gitu kan, transfer uang atau kayak mengisi saldo Shopee Pay dan lain-lain, itu punya perantara dari bank kan ya. Nah, itu juga merupakan salah satu fungsi bank. Jadi selain dari bank itu dia menghimpun dana dari masyarakat, dia juga menyalurkan dana ke masyarakat. Yang ketiga adalah dia juga membantu masyarakat dalam hal seperti yang tadi, seperti seperti kayak transfer uang dan lain-lain gitu. Karena kalau kita transfer uangnya, kalau zaman dulu ya, sebelum ada hal untuk transfer, orang itu kayak uang dibawa segepok gitu ya, pakai karung, pakai plastik, nanti dibawa kemana-mana terus dikasih ke orang, itu kayak itu susah kan ya. Nah, itu susah dan bahaya, kayak nantinya di jalan dijamret, dicuri uangnya oleh orang lain, kita nggak tahu gitu. Nah, jadi bank ini juga membantu dalam hal seperti itu. Kayak kita lebih mudah, kayak kita cuma di ATM, kita transfer uang, itu akan lebih mudah. Begitu juga kalau kita di bank, kita transfer duit, kita transfer, kita kasih ke teller dan langsung masuk ke rekening orang yang kita transfer. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah Anda paham semuanya atau ada yang ingin bertanya, misalnya diragukan, boleh gitu. Ya, karena di sini kita bakal seru-seruan aja ya, Ananda ya. Kita nggak bakal terlalu mono gitu, karena ibu pun tahu kalau kita terlalu mono nantinya pelajarannya nggak dapet sama Ananda, itu nggak guna juga. Yang penting di sini Ananda paham. Jikalau ada yang ragu, silahkan ditanyakan. Oke, sampai sini masih ada yang mau bertanya? Oke, jadi udah paham semua ya. Nanti kalau ada latihan udah bisa dong ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada jenis dan prinsip kegiatan usaha bank. Nah, jadi seluruh kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank yang pastinya dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, jadi jenis dan prinsip kegiatan usaha perbankan berdasarkan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita bakal bahas mengenai jenis bank. Nah, jadi jenis bank ini terbagi dua juga. Yang pertama itu ada menurut kegiatannya, dan yang kedua itu juga ada menurut kepemilikannya. Yang pertama kita bakal bahas jenis bank menurut kegiatannya. Nah, jadi gini, bank menurut kegiatannya itu ada 4. Itu ada bank sentral, ada bank syariah, ada bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Nah, yang pertama kita bakal bahas bank sentral atau bank umum ya. Bank sentral. Bank sentral itu kalau yang bisa kita bilang itu kalau di Indonesia itu Bank Indonesia, itu bank sentralnya. Jadi bank sentral itu merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin kegiatan badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, tugas pengawasan lembaga keuangan dan non-keuangan lebih banyak dikelola oleh otoritas jasa keuangan atau yang kita bahas, yang kita kenal dengan sebutan OJK, benar. Nah, jadi kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral berpengaruh langsung terhadap peredaran uang dalam suku bunga, perekonomian, serta operasi dan kesehatan perbankan.
Hal ini yang pada gilirannya akan mempengaruhi tidak hanya perkembangan sektor keuangan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dan yang kedua itu ada yang namanya bank umum. Nah, jadi bank umum itu merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip lainnya yang dalam kegiatannya dapat memberikan layanan jasa lalu lintas pembayaran. Dan bank umum juga sering disebut dengan bank komersial. Nah, jadi usaha dan fungsi bank umum meliputi hal-hal apa aja sih gitu. Pertama, ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan bentuk giro, deposit berjangka, sertifikat, tabungan dan lain-lainnya. Juga memberikan kredit dan menerbitkan surat utang. Terus juga membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan perintah dari nasabahnya. Dan yang ketiga itu ada bank syariah. Nah, jadi bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah itu apa sih gitu kan ya? Nah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Nah, selanjutnya juga ada bank yang terakhir itu ada bank BPR ya, atau kita kenal juga dengan Bank Perkreditan Rakyat. Nah, jadi BPR ini adalah bank yang kegiatannya itu menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang serta memberikan peminjaman kepada masyarakat. Nah, usaha dan fungsi BPR ini sama kayak di atas juga, itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang ini hanya berupa bentuk deposito berjangka seperti itu. Nah, juga BPR itu dilarang menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan usaha valuta asing dan lain-lain gitu. Nah, karena itu sesuai dengan aturan perbankan itu Undang-Undang nomor 10 pasal 13 tahun 1998. Nah, tadi itu ada bank menurut kegiatan. Nah, selanjutnya ini ada bank menurut kepemilikannya. Nah, jadi menurut kepemilikannya ini ada bank itu terbagi 4 juga. Itu ada bank pemerintah, ada bank swasta, ada bank campuran, dan yang keempat itu ada bank daerah. Nah, tadi kita udah membahas tentang jenis ya, jenis-jenis bank, dan sekarang kita bakal masuk ke prinsip usaha bank. Nah, jadi dalam menjalankan seluruh kegiatannya, kegiatan usahanya, perbankan diharuskan menganut nilai atau prinsip yang guna sebagai panduan nantinya dalam menjalankan sebuah kegiatan dalam perbankan. Dan jadi prinsip dari usaha bank ini sendiri ada 4. Yang pertama itu ada prudential principle atau prinsip kehati-hatian, yang maksudnya adalah prinsip yang mana melakukan semua tindakan dengan tujuan menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menempatkan dananya di bank. Yang kedua ada fiduciary principle atau prinsip kepercayaan, yang merupakan prinsip bahwa usaha perbankan dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabah, baik itu nasabah sebagai penabung atau sebagai peminjam. Ketiga ada confidential principle atau prinsip kerahasiaan. Nah, maksud di sini adalah prinsip mewajibkan perbankan menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal lainnya yang berkaitan dengan nasabah menurut kelaziman berlaku di dunia perbankan. Dan yang keempat terakhir itu ada know your customer principle atau prinsip mengenal nasabah, adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui dan mengenal identitas nasabah. Nah, selanjutnya ada produk-produk bank ya. Nah, produk-produk bank. Nah, produk-produk bank ini sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pelayanan jasa, yang pastinya perbankan memberikan berbagai produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat guna untuk memenuhi keinginannya. Yang pertama produk bank adalah tabungan. Dalam menjalankan fungsinya pada kegiatan operasi kredit pasif, produk tabungan merupakan produk yang paling dikenal di masyarakat. Karena orang tahu, oh mau kemana, mau ke bank, oh mau nabung ya gitu. Nah, jadi yang pertama adalah sebagai untuk tabungan. Nah, selanjutnya itu giro. Maksudnya adalah produk giro berbeda dengan tabungan, meski pada prinsipnya giro merupakan tujuannya untuk menghimpun dana dari masyarakat juga.
Tapi dalam halnya giro itu berbeda dengan tabungan. Nah, yang ketiga adalah deposito. Deposito ini merupakan bagian dari produk perbankan sebagai bagian dari penyimpanan dana masyarakat di bank. Perbedaan deposito dengan tabungan dan giro adalah masa pencairan dananya. Masa pencairan dana di deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Penarikan di luar waktu yang telah ditentukan hanya akan menimbulkan risiko bagi nasabah berupa penalti atau pemotongan dana dari uang yang disimpan pada deposito. Nah, umumnya deposito memiliki jangka waktu penyimpanan itu antara 1, 3, 6 sampai 12 bulan dan juga sampai 24 bulan. Nasabah dapat menyimpan dananya pada deposito dalam bentuk mata uang domestik maupun asing. Seperti itu. Nah, dan yang keempat itu ada kredit. Nah, kredit ini merupakan kegiatan perbankan menyalurkan dana kepada masyarakat atau yang sering dikenal dengan operasi kredit aktif. Setiap kredit mempunyai karakteristik yang tidak lepas dari jangka waktu, suku bunga yang disepakati, cara pembayaran, jaminan, biaya administrasi, sampai asuransi jiwa dan tagihan yang dibuat sebagai antisipasi jika terjadi kredit atau macet. Nah, dan yang terakhir itu ada layanan jasa. Selain kegiatan menyimpan dana, menyalurkan dana, perbankan juga dapat memberikan layanan jasa seperti produk layanan jasanya itu dihadirkan oleh perbankan mulai dari jasa pengiriman uang transfer, pembayaran tagihan, sampai penagihan. Nah, karena kita juga bisa ya menikmatinya dengan fasilitas perbankan berupa mesin ATM, SMS banking, internet banking, atau transaksi langsung melalui teller di bank. Nah, oke, tadi kita udah bahas semuanya tentang bank gitu. Jadi, selain bank juga ada lembaga keuangan yang juga mengatur keuangan tetapi dia bukan bank. Nah, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dan LKBB ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan. Nah, jadi dia hanya untuk sebagai kayak seperti pasar modal seperti itu. Nah, contohnya adalah lembaga keuangan bukan bank ini asuransi. Dan asuransi merupakan lembaga yang memberikan tanggungan terhadap kemungkinan risiko yang terjadi terhadap masyarakat dengan sistem kesepakatan penyetoran dana yang disebut dengan premi. Nah, ada asuransi kita kenal itu ada asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Dan selanjutnya yang kedua itu leasing atau sewa guna usaha. Nah, leasing ini merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu badan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Ciri utama dari leasing adalah penggunaan peralatan yang terpisah dari kepemilikannya. Dan yang ketiga, itu biasa kita kenal juga dengan pegadaian. Pegadaian atau rumah gadai merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan benda tertentu. Benda yang dapat digadaikan dapat diambil kembali oleh masyarakat telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai yang disepakati. Dan yang terakhir itu ada lembaga keuangan mikro. Nah, lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala dan lain-lain. Nah, mungkin hanya itu saja ya materi yang udah Ibu sampaikan mengenai konsep dasar umum secara umum tentang tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, apakah ada dari Anda yang ingin bertanya? Ingin bertanya atau misalnya ada yang dilakukan gitu, karena kita akan ada diskusi ya setelah ini. Nah, oke. Nah, jadi udah paham semua kan ya? Kali ini Ibu akan membagi Ananda semuanya dalam menjadi 4 kelompok dan masing-masingnya membahas terlebih khususnya lagi mengenai submateri kita. Dan submateri kita itu ada kita ada 5 ya. Oh iya, jadi kita akan bagi 5 kelompok. Itu ada pengertian bank, fungsi bank, jenis dan prinsip kegiatan usaha bank, produk-produk bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Oke, silahkan Ananda duduk berkelompok. Nanti setelah ada diskusi selama 30 menit, kita masing-masing kelompok akan bergiliran tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, silahkan. Terima kasih. Oke,
Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!